tahun 2025, berarti 1 tahun lalu, ada kegiatan ASEAN Defense Ministers Meeting Plus yang menghadirkan negara-negara global. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Jadi saya hadir. Saya tidak kenal Menteri Perang Amerika Serikat. Kenapa? Karena ya memang dia terlalu global, kita regional. Tetapi pada waktu itu dia minta pertemuan bilateral dan 4 mata dengan saya. Ini saya baru cerita sekarang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena ada relevansinya. Jadi pada saat ketemu saya bilateral, dia bilang, Menteri Pertahanan Indonesia, kami dukung pembangunan kekuatan pertahanan di Indonesia. Karena kami tahu bahwa itu tadi tempat defensif aktif terus keluar. Dia pelajari strategi defensif aktif. Dia pelajari itu. Anda tidak ofensif. Anda hanya jaga. Anda punya halaman dan rakyat. Dan Anda siap kalau diserang, siap untuk mempertahankan diri. Saya dukung. Itu yang disampaikan tersirat pada waktu itu ke saya. Kemudian dia menyampaikan lagi. Dia bilang begini, ini 4 mata. Pak Menhan, boleh nggak? Ini saya anggap etis. Boleh nggak Amerika itu melintas wilayah Indonesia? Tahun 2025. Boleh nggak melintas wilayah Indonesia apabila kami ingin melintas untuk keperluan-keperluan tertentu yang mendesak. Akan tetapi, kami akan ikuti peraturan yang Anda keluarkan. Itu diucapkan saya secara lisan pada saya. Tadi saya jawab, Pak Menteri, walaupun ada harapan, tapi saya akan lapor kepada Presiden saya. Karena dia adalah Panglima tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia. Oh, baik. Terus dia bilang lagi, Pak Menhan, bisa nggak saya mengundang Menteri Pertahanan Indonesia ke Amerika Serikat tahun 2026? Dia bilang terus secara langsung. Saya kaget juga. Itu. Saya bilang terima kasih Pak Menteri mengundang saya. Tapi saya mungkin tidak bisa pergi ke Amerika Serikat. Oh, kenapa? Anda Menteri Pertahanan. Saya ini korban dari ban Amerika Serikat ke Amerika Serikat karena saya adalah prajurit pasukan khusus yang pernah bertugas di Timur Timur. Jadi seluruh prajurit Special Forces yang pernah bertugas ke Timur Timur itu di-ban dan sekarang sudah 27 tahun kami di-ban. Saya pernah waktu mendampingi kabinet Pak SBY diurus, tahu-tahu di-ban, tidak boleh atas nama pemerintah Amerika Serikat. Dia jawab, tidak ada lagi ban-banan. Semua Special Forces akan kita berikan kesempatan yang sama dengan yang lain. Itu baru tersirat dia cerita sama saya tahun 2025. Terus dia bilang lagi, Pak Menhan, boleh nggak minta tolong? Kami ini pernah ikut perang dunia kedua. Kami banyak korban di Morotai. Kami punya vital interest itu adalah sumber daya manusia. Ini yang dicari oleh rakyat. Boleh nggak kami datang mengambil jenazah? Kita mana tahu. Tapi dia punya. Digitalnya dia punya. Saya bilang, saya nggak tahu tempatnya. Kami punya. Tapi pertanyaannya, bisa nggak? Oh, saya bilang, jangankan bisa. Dibantu pun bisa. Itu yang saya jawab. Nah, itu berlangsung di 2025.
Tapi dia bilang nanti 2026 akan Anda lihat. Tahun 2026, bulan Februari, dia mengirim special assistant. Special assistant. Special assistantnya itu datang ketemu saya, membawa surat dan membawa usulan bahwa kami ingin mengundang dan kami ingin membahas kemungkinan kita bisa melintas dari udara. Membahas, bukan mementukan, belum. Kemudian dibahaslah tim itu. Akhirnya, bulan berapa saya ke Amerika? Bulan berapa saya ke Amerika? Bulan? Ya, bulan lalu saya ke Amerika Serikat. Kemudian kami menandatangani letter of intent, bukan komitmen. Dan letter of intent itu, coba, itu dia. Letter of intent itu yang pertama adalah menghormati integritas dan kedaulatan teritorial. Yang kedua, diperlukan mekanisme dan standing operating procedure kalau kita setuju dan konsisten dengan hukum dari masing-masing negara. Ini sudah ada. Kita kalau latihan, kalau dia ada luka, kita kembalikan. Ini adalah letter of intent, bukan letter of commitment. Jadi kami tidak bikin komitmen apa-apa dengan Amerika Serikat dalam hal udara. Tidak. Kami mempertahankan konstitusi dan kami mempertahankan kita punya kepentingan nasional. Dan dalam defense cooperation, kita ada prinsip mutual benefit dan mutual respect. Ini semua ada di dalam tiga itu. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, begitu pentingnya kami menjaga national interest di dalam berhubungan dengan negara global.